Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Renungan harian kita pada hari ini diambil dari 2 Tawari pasal yang ke-21. Judul renungan kita pada hari ini adalah lupa diri. Kehancuran tidak selalu disebabkan oleh faktor dari luar, melainkan bisa pula dari dalam diri sendiri. Menjadi sombong karena merasa diri hebat, dan ceroboh karena merasa pencapaian kita tidak tertandingi. Misalnya ya. Keduanya adalah sikap diri yang sangat berpotensi untuk merusak. Menggantikan posisi ayahnya sebagai raja membuat Yoram merasa kuat dan berkuasa. Sayangnya, Yoram lebih mewarisi kebiasaan buruk dari keluarga istrinya, Atalia. Yoram tidak saja menyembah berhala yang menjadi kebencian Tuhan, melainkan juga berlaku bengis dengan menjalankan roda pemerintahan. Dia tega membunuh saudara-saudaranya sendiri demi meluputkan kemungkinan terjadinya perebutan kuasa. Iman Yoram tawar. Dia bersikap acuh tak acuh kepada Tuhan. Dia lupa bahwa pencapaiannya adalah berkat Tuhan semata. Yoram mengabaikan pesan Nabi Elia untuk kembali kepada sikap beriman seperti yang dihidupi oleh Daud, Asa, dan Yosafat, para pendahulunya. Dia tidak kental dengan ancaman sanksi yang mengerikan. Sebagai buah dari perilakunya yang tercela itu, dia tidak dicintai oleh bangsanya sendiri. Bahkan pada masa pemerintahnya, bukan kesejahteraan yang terjadi, melainkan penderitaan dan malapetaka. Yoram harus menanggung resiko atas ketidaksetiaannya kepada Tuhan. Dia kena tulah dan mati dengan penderitaan yang hebat. Tuhan memang berjanji tidak akan memunahkan keturunan Daud. Namun bukan berarti dia mengizinkan perbuatan dosa. Anugerah kasih dan kesetiaan Tuhan bukan kesempatan untuk berlaku sesuka hati, apalagi menjadi lupa diri. Sekalipun setia dan penuh kasih, Tuhan bukanlah Allah yang permisif terhadap dosa. Oke, sekarang kita lihat ya. Apakah hidup Anda sedang menjauhi Tuhan dan tetap bertekun dalam dosa? Perhatikanlah apa yang akan terjadi kepada orang yang demikian. Oke, mari kita lihat. 2 Tawari pasal yang ke-21, mari kita baca ya. Kemudian Yosafat mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan dia dikuburkan di samping nenek moyangnya di kota Daud. Maka Yoram anaknya menjadi raja menggantikan dia. Saudara-saudaranya anak-anak Yosafat ialah Azaria, Yehiel, Sakaria, Asariyahu, Mikael, dan Sefaka. Mereka semua anak-anak Yosafat raja Israel. Ayahnya memberikan kepada mereka banyak pemberian, berupa emas dan perak, dan barang-barang berharga, juga kota-kota berkubu di Yehuda. Tetapi kedudukan raja diberikan kepada Yoram, karena dialah anak sulungnya. Sesudah Yoram memegang pemerintahan atas kerajaan ayahnya, dan merasa dirinya kuat, dia membunuh dengan pedang semua saudaranya, dan juga beberapa pembesar Israel. Yoram berumur 32 tahun, pada waktu dia menjadi raja, dan 8 tahun lamanya dia memerintah di Yerusalem. Dia hidup menurut kelakuan raja-raja Israel, seperti yang dilakukan keluarga Ahab. Sebab yang menjadi istrinya adalah anak Ahab. Dia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Namun demikian Tuhan tidak mau memusnahkan keluarga Daud oleh karena perjanjian yang diikatnya dengan Daud, sesuai dengan yang dijanjikannya, bahwa dia hendak memberikan keturunan kepadanya dan kepada anak-anaknya untuk selama-lamanya. Pada zamannya memberontaklah Edom terhadap kekuasaan Yehuda, dan mereka mengangkat seorang raja atas mereka sendiri. Maka majulah Yoram dengan panglima-panglimanya, serta seluruh keretanya. Pada waktu malam bangunlah dia, lalu bersama-sama dengan para panglima pasukan kereta itu, dia menerobos barisan Edom yang mengepung dia. Demikianlah Edom memberontak kekuasaan Yehuda dan terlepas sampai sekarang ini. Lalu Libna pun memberontak terhadap kekuasaannya pada masa ini juga. Itu disebabkan karena dia telah meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyangnya. Lagi pula dia telah membuat bukit-bukit pengorbanan di gunung-gunung Yehuda. Dia membujuk penduduk Yerusalem untuk berzina, dan dia menyesatkan Yehuda. Lalu sampailah kepadanya sebuah surat dari Nabi Elia yang bunyinya, "Beginilah firman Tuhan Allah Daud bapa leluhurmu,
karena engkau tidak hidup mengikuti jejak Yosafat ayahmu dan Asa Raja Yehuda, melainkan hidup menurut kelakuan raja-raja Israel, dan membujuk Yehuda dan penduduk-penduduk Yerusalem untuk berzina, sama seperti yang dilakukan keluarga Ahab, dan juga karena engkau telah membunuh saudara-saudaramu, seluruh keluarga ayahmu, yang lebih baik daripadamu. Maka Tuhan akan mendatangkan tulah besar atas rakyatmu, anak-anakmu, istri-istrimu, dan atas semua harta milikmu. Dan engkau sendiri akan menderita penyakit yang sangat dahsyat, suatu penyakit usus, hingga selang beberapa waktu ususmu keluar oleh karena penyakit itu. Lalu Tuhan menggerakkan hati orang Filistin dan orang Arab yang tinggal berdekatan dengan orang Ethiopia untuk melawan Yoram. Maka mereka maju melawan Yehuda, memasukinya, dan mengangkut segala harta milik yang terdapat di dalam istana raja sebagai jarahan. Juga anak-anak dan istri-istrinya, sehingga tidak ada seorang anak yang tinggal padanya, kecuali Yoahas, anaknya yang bungsu. Sesudah semuanya ini, Tuhan menulainya dengan penyakit usus yang tidak dapat sembuh. Beberapa waktu berselang, kira-kira sesudah lewat 2 tahun, keluarlah ususnya karena penyakit itu. Lalu dia mati dengan penderitaan yang hebat. Rakyatnya tidak menyalakan api baginya, seperti yang diperbuatnya mereka bagi nenek moyangnya. Dia berumur 32 tahun pada waktu dia menjadi raja, dan 8 tahun lamanya dia memerintah di Yerusalem. Dia meninggal dengan tidak dicintai orang. Dia dikuburkan di kota Daud, tetapi tidak dalam pekuburan raja-raja. Oke, kita lihat keluarga Yosafat ya. Jadi Yosafat ini adalah Raja Yehuda. Raja Yehuda itu adalah termasuk Raja Israel Selatan. Ya, karena kita tahu Israel itu sejak zamannya Salomo punya anak, itu pecah jadi 2 ya. Yang Rehabeam itu jadi Raja Yehuda, yang Yerobeam nanti jadi rajanya Israel Utara, gitu ya. Nah, yang sedang kita bicarakan ini adalah yang Israel Selatan, yaitu yang ibu kotanya Yerusalem. Sedangkan yang Israel Utara itu ibu kotanya Samaria. Nah, Yosafat digambarkan adalah seorang yang beriman dan berkenan di hadapan Tuhan dan orang yang mencintai Tuhan. Itu dapat kita lihat ya dengan membaca cerita-cerita kisah-kisah tentang Yosafat. Nah, permasalahannya Yosafat ini memiliki 7 orang anak ya. Nah, 7 orang anak, yang paling sulung namanya Yoram. Nah, Yoram karena yang paling sulung otomatis menggantikan Yosafat yang sudah wafat menjadi raja, karena dia anak sulung. Cuma yang saya lihat Yosafat ini tidak mengabaikan atau tetap peduli atau tetap bertindak adil terhadap 6 saudara lain daripada Yoram ini. Dengan cara apa? Dengan cara membagi-bagi daerah kekuasaan Yosafat kepada ke-7 anaknya tersebut. Dan tentunya Yosafat pasti memberikan bagian yang lebih besar kepada Yoram. Karena peraturan daripada anak sulung itu mendapatkan 2 bagian daripada yang didapat oleh anak-anak lainnya. Jadi misalkan kayak Yosafat ini punya anak 7. Maka daerah kekuasaannya itu pasti akan dibagi 8. Yaitu 2 bagian itu pasti akan milik jadi Yoram. Tetapi yang paling istimewa di sini adalah Yosafat ini bukan orang biasa, dia raja. Artinya Yoram ini bisa berkuasa melebihi daripada yang 2 bagian itu, benar nggak? Karena dia adalah raja. Jadi bayangkan hak istimewa yang sudah didapatkan oleh Yoram. Tetapi kita lihat apa yang dilakukan oleh Yoram kepada saudara-saudaranya. Yoram ini membunuh, dia membunuh dengan pedang semua saudaranya dan juga para beberapa pembesar Israel. Nah, kenapa kok seperti ini ya? Jadi menurut saya Yoram ini merasa insecure, tidak aman terhadap kehadiran daripada saudara-saudaranya. Dia berpikir bahwa saudaranya itu bisa ancaman bagi kekuasaannya.
Maka cara terbaik bagi Yoram untuk mengatasi masalah ini adalah dengan cara melenyapkan saudara-saudaranya yang menurut dia adalah ancaman. Begitu. Ini kalau saya membaca Yoram ini ya, saya ingat yang namanya Herodes Agung. Sejarah mencatat dia juga membunuh istrinya, anak-anaknya, karena dicurigai untuk merebut tahtanya. Saudara, di sini kita lihat ya, bahwa orang itu menganggap kekuasaan, tahta, jabatan, itu bisa melebihi segala-galanya, bahkan melebihi daripada hubungan keluarga. Maksudnya, mendapatkan tahta atau jabatan, itu more valuable, lebih bermakna daripada blood relationship, daripada hubungan darah. Wah, ini repot inilah kayak gini ya. Kalau misalkan orang yang selama ini menyayangi dia, selama ini mencintai dia, dan dia menganggap itu sebagai ancaman, nggak tahu ya, mungkin cara berpikirnya Yoram tuh gini ya. Karena banyak sekali kisah-kisah seorang raja itu yang mungkin dikudeta oleh saudaranya sendiri atau saudarinya sendiri. Mungkin dia banyak mendengar cerita-cerita seperti itu. Dan karena peristiwa itu sangat membekas, cerita-cerita itu dia percaya mungkin bisa terjadi terhadap dirinya, maka yang dia lakukan adalah membunuh mereka semua. Saudara, tidak cuma saudaranya yang dibunuh ya, tapi para pembesar Israel yang mungkin saja memberikan kritikan terhadap dia, cara dia memerintah, karena notabene dia adalah anak muda, masih umur 32 tahun tuh. Dia umurnya sudah memerintah, dan dapat kita prediksi usianya untuk memerintah Yerusalem cuma 8 tahun saja. Sangat pendek, bandingkan dengan Daud 40 tahun memerintah. Ya, jadi ini seperti apa namanya? Orang yang tidak cocok sama dia, maka dia ditembak mati. Wah, ini repot nih. Pemimpin kayak gini nih, yang otoriter, yang tidak mau mendengar orang lain. Susah ya, orang seperti ini. Dan itu dipraktekkan oleh yang namanya Yoram. Gitu ya. Nah, sekarang di ayat ke-6 kita bisa melihat, kenapa kok perilaku Yoram ini berbeda ya dengan perilaku Yosafat, Asa, Daud, yang notabene adalah nenek moyangnya, yang more or less ya, perilakunya itu tetap berkenan di hadapan Tuhan. Sekalipun ketika orang ini juga tidak sempurna tentunya, tetapi tidak seketerlaluan Yoram. Nah, penyebabnya adalah Yoram menikah dengan keluarga Ahab. Ahab ini penguasa Israel Utara, di mana Ahab adalah penyembah berhala. Ahab ini sangat dipengaruhi oleh Isabel yang sangat destruktif. Isabel itu istrinya Ahab yang sangat mau membunuh Elia itu loh. Ini kan zamannya Elia loh. Kan nanti yang memberikan peringatan kan Elia. Nah, Isabel ini wanita yang pemberani ya. Pemberani dalam pengertian itu pengen membunuh Elia itu. Karena dia telah membunuh Nabi Baal yang 400 itu. Nah, ternyata ya, kalau kita lihat, Yosafat ini gagal menanamkan pengaruh spiritualnya kepada Yoram anaknya. Saudara, dengan siapa kita bergaul itu menentukan bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Bahkan ajaran orang tua pun itu bisa dikalahkan loh. Dengan cara kita dekat dengan orang siapa, pengaruhnya seperti apa. Itu mengalahkan pengaruh orang tua terhadap diri kita. Buktinya nih Yoram seperti ini. Dia itu menikah dengan Atalia, anaknya Ahab, yang notabene adalah penyembah berhala. Karena dia memperistri daripada orang yang tidak percaya Tuhan. Ya mungkin dia berperilaku atas nama cinta ya, dalam tanda kutip ya. Maka dia itu juga meninggalkan Tuhan. Nanti ada ayatnya. Ya, Yoram nanti meninggalkan Tuhan. Nah, ayat 6 yang kalimat terakhir juga dikatakan, dia melakukan apa yang jahat. Melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Saudara, apa sih yang di mata Tuhan itu jahat? Ya tadi sudah disebut, membunuh
saudara-saudara sendiri, membunuh pembesar-pembesar Israel. Kemudian menjadi seperti menikah dengan keluarga Ahab, yang notabene adalah penyembah berhala. Jadi banyak sekali Yoram ini melakukan tindakan yang jahat di mata Tuhan. Sehingga tidak heran pemerintahnya cuma singkat 8 tahun saja. Nah, ini kesetiaan Tuhan yang menjadi sandaran hidup kita. Maksudnya begini ya. Di ayat 7 dikatakan gini, Tuhan tidak mau memusnahkan keluarga Daud. Kenapa? Karena Tuhan sudah janji dengan Daud bahwa melalui keturunannya akan ada Mesias. Dia akan memberikan keturunan kepadanya, kepada Daud maksudnya, dan kepada anak-anaknya, anak Daud maksudnya, untuk selama-lamanya. Jadi dari sini kita lihat bahwa rencana Tuhan tidak mungkin digagalkan oleh keberdosaan manusia. Tidak mungkin. Rencana Tuhan yang apa dalam konteks ini? Dalam konteks Allah menjanjikan Mesias. Jikalau keturunan Daud itu dipunahkan, maka Mesias itu tidak akan datang. Dan jikalau Mesias itu tidak akan datang, maka keselamatan bagi umat manusia yang berdosa ini juga tidak akan datang juga. Artinya, dengan musnahnya keluarga Daud, impact-nya, akibat yang diberikan, itu terhadap keselamatan seluruh umat manusia. Dan itu tidak mungkin terjadi demikian, karena Allah sudah berjanji hal yang sebaliknya. Saudara, poin penting adalah Tuhan itu setia terhadap janjinya. Kesetiaan Tuhan ini yang menjadi dasar bagi kita. Untuk memang kita harus mempercayakan hidup kita kepadanya. Sehingga ketika kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, itu adalah pilihan yang paling tepat. Karena jikalau Dia sudah berjanji, maka tidak mungkin Allah mengingkarinya. Nah, kemudian kita lihat apa yang terjadi pada pemerintahan Yoram, ya. Kan tadi kita lihat di awal-awal dia membersihkan daripada seluruh keluarganya. Heran ya, seluruh keluarganya sendiri sampai sekarang saya tidak habis pikir bisa dibunuh masih. Repot ini orang satu ini ya. Nah, pada zaman pemerintahnya terjadi pemberontakan internal, yaitu Edom dan Libna. Hal ini disebabkan karena apa? Di dalam ayat 10 dikatakan, itu disebabkan karena dia, yaitu Yoram, meninggalkan Yehova, Yahweh, yang adalah Allah nenek moyangnya. Saudara, ketika seseorang meninggalkan Tuhan, ada harga yang harus dia bayar. Karena Tuhan tidak senang untuk ditinggalkan, Tuhan memang layak untuk dihormati. Dan ketika Yoram memberikan dirinya untuk menyembah berhala, maka dia secara tidak langsung menghina Tuhan. Jadi ada sebuah malapetaka akan menimpa daripada kehidupan kita. Jikalau kita tidak memiliki ketaatan kepada Dia dan mau meninggalkan Dia, sama seperti Yoram. Atau melakukan tindak kejahatan sesuai dengan hawa nafsu kita, sehingga kita akan mengalami hukuman Tuhan. Oke, apa yang dilakukan oleh Yoram sih ketika melihat hal-hal yang seperti ini? Mari kita lihat ya. Kelakuan Yoram itu detailnya ada di ayat 13. Ya toh? Yoram itu satu kesalahannya, hidup menurut kelakuan raja-raja Israel. Which is ini mengarah pada penyembahan berhala. Ini diterangkan dengan kalimat yang berwarna biru. Membujuk Yehuda, Yehuda itu adalah rakyatnya ya maksudnya ya, suku Yehuda. Dan penduduk-penduduk Yerusalem untuk berzina. Maksudnya berzina apa? Berzina secara rohani. Apa bentuk konkretnya berzina secara rohani? Wong rumah ibadah itu ada di Yerusalem. Bait suci itu didirikan oleh Salomo sangat megah. Bahkan itu yang paling megah yang pernah didirikan. Ya toh? Nah, terus Yoram ini malah mendirikan bukit-bukit pengorbanan. Bukit-bukit pengorbanan ini sebagai tandingan daripada Yerusalem yang adalah pusat peribadahan kepada Yahweh. Gitu loh. Jadi ini jelas-jelas dengan Yoram mendirikan bukit-bukit pengorbanan. Ini sama saja dengan tidak perlu engkau beribadah kepada Yahweh di bait Allah di Yerusalem. Nah, ini yang maksudnya membujuk Yehuda dan penduduk-penduduk Yerusalem untuk berzina.
Nah, kemudian Yoram seperti yang tadi juga diulangi lagi membunuh saudara-saudaranya. Terus dia katakan gini, dikasih keterangannya, saudara-saudaranya di hadapan Tuhannya, seluruh keluarga ayahmu itu lebih baik daripada kamu. Jadi Yoram ini cuma jadi raja hanya karena posisinya anak sulung. Seandainya dia itu tidak anak sulung, dia tuh tidak mungkin jadi raja. Karena tidak lebih baik daripada saudara-saudaranya. Begitu ya ceritanya ya. Nah kemudian ayat 14, apa yang dilakukan Tuhan ketika Yoram melakukan begitu banyak kejahatan ini? Dia mengatakan ini, Tuhan akan mendatangkan tulah besar atas rakyatmu, anak-anakmu, istri-istrimu, dan sebuah harta milikmu. Terus kemudian terhadap Yoram sendiri, Elia bernubuat, engkau sendiri akan menderita penyakit yang sangat dahsyat, suatu penyakit usus, sehingga selang beberapa waktu ususmu keluar karena penyakit itu. Wih, penyakitnya bisa menyebabkan usus yang ada di dalam ini keluar. Nggak ngerti itu seperti apa itu ya. Nah, tadi kan saya warnai ya, yang ini ya. Atas semua harta milikmu, Tuhan akan berperkara. Dengan cara seperti apa? Yoram ini kan tadi diserang dari pihak internal, yaitu memberontakkan Edom dan Libna. Kemudian dari pihak eksternal, ternyata juga diserang oleh bangsa-bangsa asing, yaitu bangsa Filistin, bangsa Arab, dan di Ethiopia, di Afrika. Saudara, ini luar biasa ya. Pihak internal memberontak, pihak eksternal juga seneng sama yang namanya Yoram. Jadi bayangkan kalau Anda jadi Yoram ini stres berat ini. Stresnya berat tak karu-karuan. Saudara, akhirnya di ayat 17 kita membaca, mereka, ini bangsa-bangsa asing yang maju melawan Yehuda, memasuki, artinya apa? Memasuki wilayah yang Yoram akhirnya, awalnya itu pengen menyingkirkan saudara-saudaranya. Karena pengen mendapatkan rasa secure, rasa aman. Terus kemudian mungkin secara tidak langsung mendapatkan wilayah daripada semua saudara-saudara tersebut. Tetapi ternyata wilayah-wilayah itu dimasuki oleh bangsa asing. Terus bangsa asing mengangkut segala harta miliknya yang ada di dalam istana raja sebagai jarahan. Anak-anaknya juga diangkut. Istri-istrinya juga diangkut sesuai dengan nubuatan Nabi Elia. Terus kemudian tidak ada seorang anak yang tinggal lagi. Jadi artinya apa nih? Dibunuh, mati. Kecuali Yoahas anak bungsunya. Ya ini perkecualian karena dari keturunan Yoram nih, pemeliharaan Tuhan atas keturunan Yoram, terutama ke Yoahas. Ini adalah Tuhan, bukti dari Tuhan menepati janjinya. Yaitu apa? Jalur keturunan Daud yang akan menurunkan Mesias itu tetap terjaga dengan baik. Nah kemudian Yoram menderita ini ya. Jadi yang menderita itu tidak cuma rakyatnya. Tadi kan diceritakan hartanya dijarah, istrinya diambil, anaknya dibunuh, kecuali cuma satu Yoahas. Terus daerah wilayah kekuasaannya dirampas semua. Begitu ya. Nah, tidak cuma cukup sampai di sana. Yoram ini juga, tadi hukumannya apa? Tuhan menulainya dengan penyakit usus yang tidak dapat sembuh. Selama 2 tahun, lu bayang no ya. Menderita sakit selama, menurut saya 1 minggu atau 2 minggu aja wis. Penderita tidak karu-karuan ya. Gak ada ceritanya orang mau sakit terus-terusan itu. Tapi ini menderita sakit selama 2 tahun. Waduh. Terus ususnya ini menggerogotinya. Sehingga sampai selama 2 tahun itu bisa keluar ususnya. Waduh. Ini penyakit ini sangat-sangat mengerikan. Sangat membuat Yoram itu sangat menderita. Saudara, kalau dia 2 tahun seperti ini, berarti dia praktis ya. Mungkin memerintah itu cuma 6 tahun. Karena kan total dia memerintah 8 tahun. Lah 2 tahunnya dihabiskan dengan cara kena sakit nih. Masa bisa dia memerintah secara efektif? Saya duga memang tidak bisa. Dan ayat 19 dikatakan gini ya. Rakyatnya ketika Yoram ini meninggal, tidak menyalakan api baginya. Artinya tidak memberikan penghormatan. Jadi Yoram ini ya, dengan tindak tanduknya yang seperti itu tidak memiliki respek di hadapan para rakyatnya.
Saudara, di ayat 20 diulangi lagi, dia umur 32 tahun pada waktu dia jadi raja, dan 8 tahun lamanya dia memerintah Yerusalem, berarti umur 40 dia sudah meninggal. Ya, dia meninggal dengan tidak dicintai orang, tidak dicintai. Dia dikuburkan di kota Daud, benar, tetapi tidak dalam pekuburan raja-raja. Coba kita bandingkan dengan Yosafat yang tadi ya. Yosafat mendapat perhentian bersama dengan nenek moyangnya. Dia dikubur di samping nenek moyangnya di kota Daud. Berarti nenek moyangnya ini raja-raja. Berarti Yosafat itu dihormati. Karena dihormati, dikuburnya di antara para raja. Ini Yosafat. Hidupnya dihormati. Tidak memiliki sikap yang mendestruktif. Dan menyebabkan membunuh daripada saudara-saudaranya sendiri. Atau bahkan anak-anaknya sendiri. Tetapi apa yang dialami oleh Yoram? Yoram matinya tidak dikubur di samping nenek moyangnya. Tidak di dalam pekuburan raja-raja. Saudara, cepatlah bertobat. Jikalau kehidupan Anda mewakili daripada apa yang digambarkan oleh firman Tuhan pada hari ini. Jikalau Anda memiliki karakteristik seperti Yoram, Anda mempertahankan jabatan Anda, kekuasaan Anda dengan segala cara apapun, dengan cara menyingkirkan orang lain, maka cepatlah bertobat. Bukan kebetulan Anda mendengar firman Tuhan pada hari ini, firman Tuhan pada hari ini menegur Anda. Tuhan Yesus memberkati.